على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال المصنف رحمه الله تعالى: وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. فصل في بيان ما لا ملامة في الشرع من الشرع على تأخير الصلاة عن وقتها بسببه أعذار الصلاة اثنان. الأعذار جمع عذر بضم الدال للاتباع، جمع أذور بضم الذال للاتباع وسكونها، أي الأشياء التي ترفع ذنوب الصلاة بتأخيرها عن وقتها اثنان. الأول النوم، أي إذا لم يتعدى به، أي يتجاوز الحد به، فلو تيقظ من نومه وقد بقي من وقت الفريضة ما لا يسع إلا بوضوء أو بعضه، فلا يجب قضاؤها فورا، ولو بقي من الوقت ما يسع الوضوء ودون ما يسع الوضوء ودون ركعة وله صلاة فاتته، قدم تلك الفائتة على الحاضرة، لأن صاحبة الوقت صارت فائتة أيضا، أخذا مما قالوه من أنه لو نوى الأداء حينئذ وقصد الأداء الحقيقي لم تنعقد صلاته، ولو شك بعد خروجه على هل فعلها أو لا لازمه قضاؤها، لأن الأصل عدم فعلها، كما لو شك النية ولو بعد خروجه من الصلاة، بخلاف ما لو شك بعد خروجه هل الصلاة عليه، ولا بأن بلغ أو أفاق أول النهار وشك هل حصل ذلك قبل طلوع الشمس، فيجب عليه الصبح أو بعده، فلا يجب، فإنه لا يلزمه شيء، ويقتضي الشخص ما فاته من مؤقتة
wujuban fil maradi wa nadban fin nafli hatta tadzakkarahu wa qadara ala fi'lihi ta'jilan liqira'ati dhimmati ta'jilan li bara'ati dhimmati li khabari sahihaini man nama an salatin aw nasiyaha fal yusalliha idza dzakaraha rawahu syaikhani fa illam yatadzakkarhu aw tadzakkarahu wa lam yaqdir ala fi'lihi lam yaqdi wa yaqdihi mata tadzakkaruhu walau fi waqtil karahati na'am in tadzakkara waqtal khutbati imtana'a alaihi fa yuakhiruhu ma ba'da salati fa in kanat al-jum'atu naqadha fa in kanat al-jum'atu naqadha zuhran la jum'atan wal mubadaratu ila qada'in nafli sunnatun wa kadza ilal fardi in fata bi udhrin wala in fata bi udhrin ya wala rujjihat illa in khafa fi waqtin khatiratin fayabda'u biha wujuban fala yajuzu ay yasrifa zamanan fi ghairi qada'iha kat tatawu'i illa fima yattarru bihi kanaumin aw mu'nati man talzamuhu mu'natuhu thumma alam annahu idza nama qabla dukhulil waqti fafatathu salatu fala isma alaihi wa in alima annahu yastaghriqul waqta walau jum'atan ala sahihi wala yalzamuhu al-qada'u fawran liqaulihi sallallahu alaihi wasallam laisa fin naumi tafritun aidan laisa fin naumi tafritun innamat tafritu ala man lam yusalli salata hatta tadkhula waqtul ukhra rawahu Muslim. Kita maknakan dulu. Faslun, ini satu fasal fi bayani malamata minas syar'i, di dalam menerangkan apa yang tidak celak di dalam syara', ala ta'khiris salati, atas menunda
melambatkan sholat atas menunda atau melambatkan sholat dari waktunya bisababihi dengan sebab apa-apa yang tidak dicela itu. A'dzarus sholah, bermula uzur sholat itu isnani, ada dua. Al-a'dzaru uzur al-a'dzaru jam'u uzrin au uzurin. Lafaz al-a'dzar itu jamak dari uzrin atau jamak dari uzurin. Jadi boleh sukun, boleh dhammah. Bi dhammidz dzal uzurin atau bi sukunidz dza wa sukuniha. Jadi dengan dhammah dzal uzurin lil ittiba, karena mengikut bagi apa yang datang daripada Nabi kita Muhammad. Uzur wasukuniha atau sukunnya uzrin. Jadi a'dzar jamak uzrin dengan sukun zal. Maknanya uzur ail asya'u allati tarfa'u dzunubas sholati, beberapa perkara yang menghilangkan dosa-dosa salat. Jadi a'dzar itu uzur adalah al-asya, beberapa perkara, beberapa sesuatu, allati tarfa'u dzunubas shalah, yang mengangkat, menghilangkan dosa-dosa salat. Bitakhiriha, dengan menundanya atau membelakangkan salat. An waktiha, dari waktunya. Isnani, yaitu ada dua perkara. Al-awwalu, yang pertama, an-naumu, tidur. Ai idza lam yata'adda bihi, tidur apabila tidak melampaui batas. Dengan tidur itu, ai yatajawazul hadda, yatajawazul hadda, yang tidak melampaui batas dengan tidur itu. Falau tayaqqadha, maka jikalau bangun min naumihi, dari tidurnya, waqad baqiya, padahal masih ada waktu fardu, tapi ma la yasa'u, yang tidak mencukupi, illa biwudu'in, illa al-wudu'a, kecuali wudu, enggak cukup salat, hanya cukup wudu. Au ba'duhu, atau sebagian wudu, fala yajibu qada'uha, maka tidak wajib mengqadanya fauran, dengan segera. Walau baqiya, dan jikalau masih ada waktu salat, ma yasa'ul wudu, yang mencukupi al-wudu'a, akan wudu, duna rakaatin, tidak cukup satu rakaat. Walahu salatun faitatun, maka baginya ada salat yang luput, yang qada. Quddima tilka al-faih, quddima, didahulukan akan salat yang luput itu atas yang hadir, atas yang ada waktunya saat itu. Lianna sahibatal waktu, karena yang punya waktu itu, yang punya waktu itu, ya,
li'anna sahibatal wakti, karena bahwasanya yang punya waktu itu sarat faitatan, menjadikan faitah sembahyang luput pula, akhdan mimma qaluhu, karena mengambil dari apa yang mereka katakannya, min annahu law nawal adaa, jikalau dia niat adaan hina idzin ketika itu, wa qasadal ada al haqiqiyah, dan menghendaki dengan ada tunai yang sebenarnya, lam tanaqid salatuhu, niscaya tidak sah salatnya. Walau syakka ba'da khurujihi, jikalau dia ragu setelah keluar waktunya, hal fa'alaha aula, apakah dia melakukan salat itu atau tidak, lazimahu qada'uha, melazimkan mengqada'kannya, li'annal asla adamu fi'liha, karena asalnya dia belum mengerjakannya. Bandingannya kama law syakka fin niyah, bandingannya seperti jikalau dia ragu dalam niat, walau ba'da khurujihi minas shalah, sekalipun setelah keluarnya dari salat, bi khilafi ma law syakka ba'da khurujiha, berbeda jikalau dia ragu sesudah keluarnya dia apakah salat atasnya atau tidak, bi an balagha, dengan sebab bahwa dia balik, aw afaqa, atau dia sadar dari sakitnya, dari pingsannya, awalan nahar, permulaan siang, wasakka hal hasala dzalika qabla tulu'i syamsi, apakah dia ragu, wasakka, dan dia meragukan apakah hasil baliknya atau sadarnya itu sebelum terbit matahari, fayajibu alaihi as-subha, maka fayajibu alaihi subhu, maka wajib atasnya subuh, au ba'dahu, atau sesudah terbit matahari sadarnya, fala tajibu, maka tidak wajib subuh, fa innahu la yalzamuhu syai'un, karena bahasanya dia tidak mewajibkan akan dia sesuatu pun. Wayak disyahsu, dan wayak tadi syahsu ma fatahu minal wakti, dan mengkodokkan seseorang apa yang meluputkan dia daripada waktunya, wujuban, hal keadaan wajib, fil fardi, pada fardu, wa nadban, hal keadaan sunnah, pada sembahyang sunnah, mata tadzakkaruhu, kapan dia mengingat akan salat itu, wa qadara ala fi'lihi, dan dia mampu mengerjakannya, ta'jilan li bara'atil dhimmah, mensegerakan dari melepaskan tanggung jawab, li khabari sahihain, karena hadis riwayat Bukhari Muslim, man nama an salatin, barang siapa ketiduran dari salat, au nasiyaha, atau lupa akan salat, fal yusalliha, maka hendaklah ia melakukan salat itu, idza dzakaraha, bila dia mengingatnya. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Fa illam yatadzakkarhu, maka jika dia tidak mengingat akan dia, atau tadzakkarahu, atau dia ingat akan dia, lam yaqdir ala fi'lihi, padahal dia tidak mampu melakukannya, lam yaqdi, niscaya dia tidak mengqadhakannya, wa yaqdihi mata tadzakkarahu, dan dia qadhakannya kapan dia mengingatnya, walau fi waqtil karahah, sekalipun dalam waktu yang dimakruhkan salat, in tadzakkara
kalau dia ingat waqtal khutbah, kalau dia ingat ya waqtal khutbati, pada waktu khutbah, tapi imtana'a, tertegah atasnya, fayu akhiruhu, lalu dia menundanya, lima ba'da sholati, bagi yang ada setelah sholat Jumat. Wa in kanatil jum'atu tuqda dhahran, dan sekalipun adalah Jumatnya diqadhakan zuhur, la Jum'ata, tidak ada Jumat, wal mubadaratu ila qadha'in nafli sunnatun, bersegera kepada mengqadhakan salat sunnah adalah hukumnya sunnah. Kada ilal fardi, begitu juga kepada fardu, in fata bi udhrin, jika meluputkan dia dengan uzur, wa illa wajaba, kalau tidak niscaya wajib, wajabat, kalau tidak niscaya wajib mengqadhakan fardu. Illa in khafa, kecuali dia khawatir, fauta hadiratin, keluputan salat yang hadir, salat yang punya waktu, wayabda'u biha, maka dia memulai akan dia dengan salat yang punya waktu, wujuban, hal keadaan wajib. Fala yajuzu ay yasrifa, dan tidak boleh dia palingkan zamanan, satu waktu pun, fi ghairi qadaiha, pada mengqadhakannya, kata tau'i, seperti salat sunnah, illa fi ma yattaru ilaihi, kecuali pada yang terpaksa melakukan kepadanya, kanaumin, kayak tidur, au mu'natin, au mu'nati man talzalahu, atau mencari biaya untuk orang yang wajib dia kasih biaya. Habis. Wallahu a'lam. Sampai summa alam. Bacaan kita menjelaskan uzur-uzur yang boleh kita tunda sholat, boleh kita belakangkan sholat, dan tidak dosa. Pertama adalah ketiduran. Jadi kalau orang lagi masuk waktu sholat dia tidur, bangun-bangun sudah waktu yang lain, seperti dia tidur sebelum zuhur, bangun asar, berarti zuhurnya lewat. Kenapa lewat? Karena tidur. Ini kalau dia tidur sebelum zuhur, bangun asar, maka meninggalkan zuhurnya nggak dosa. Kenapa? Karena uzurnya tidur. Sebab dalam hadis dikatakan uzur ada dua. Man nama aw nasiya sholata falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang tidur atau lupa ngerjain sholat, hendaklah kerjain sholat itu kapan dia ingat. Kalau bangun tidur ingat tadi nggak sholat, buru-buru kerjain. Kalau dia lupa karena sedang kerja sesuatu, nah kadang-kadang saking enaknya kerja lupa, udah masuk waktu sholat lewat. Dia qadhakan apa yang lupa dengan dia qadhakan sholat apa yang dia lupa ketika ingat. Guru saya Syekh Muhajirin cerita, gurunya Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani pernah masuk ke perpustakaan, baca kitab, saking enaknya 1-2 kitab sampai ganti terus, udah 3 hari di situ.
Udah 3 hari. Ya, lupa makan juga berarti. Lupa tidur. Itu nggak dosa. Karena lupa. Saking enaknya baca kitab. Kalau kita boro-boro 3 hari. Sejam aja udah bosan kita. Nah, ini kalau lupa kayak begitu baca kitab sampai 3 hari 3 malam nggak sholat, nggak dosa. Karena nasya. Nanti uzur sholat adalah tidur dan lupa. Nih sekarang tidur. Jadi kalau orang ketiduran sampai lewat sholatnya zuhur, qadha nanti. Setelah masuk asar dia qadha. Nah kalau dia ini uzur meninggalkan sholatnya karena uzur lupa, duluin asar dulu karena nggak wajib sigrah. Tapi kalau orang ninggalin sholat uzurnya sengaja, tidak lupa, diingat waktu sholat antara akhirnya lewat, nah ini dosa dan sigrah qadhanya. Tinggal uzurnya, apa uzurnya ini lupa atau uzurnya ketiduran atau sengaja tidurnya. Contoh, dia ini udah zuhur tidur nggak sholat dulu, udah zuhur tidur, udah tidur lewat sampai asar. Nah ini uzurnya nggak makgul. Kenapa? Udah waktu sholat dia nggak sholat. Nih kayak orang nonton bola semalam, nonton bola sampai jam 3, pas subuh dia nggak sembahyang, dia tidur lewat sampai jam 8, dosa itu. Karena udah waktu nggak sholat. Itu bukan uzur yang dimaafkan, uzur yang nggak dimaafkan ya, karena tidurnya setelah masuk waktu ya. Nah di sini uzur yang dimaaf, makanya pasalnya uzur yang tidak dicela menunda sholat ya. Coba kita baca sekali lagi. Faslun fi bayani malamata minasyar'i. Ini satu pasal pada menyatakan apa yang tidak dicela, malamah, apa yang tidak dicela dari syara, ala takhiris sholah, atas menunda sholat, min waktiha dari waktunya, bisa babihi dengan sebabnya. Nggak dicela, dinunda sholat dengan sebab itu. Apa? Uzur. Jadi kalau orang nunda sholat karena uzur, nggak dicela karena dimaafkan dengan uzur. Nah dijelaskan di sini yang namanya uzur apa? A'dzarus sholati ifnani. Uzur sholat itu ada 2. Jadi a'dzarun itu jam'u uzrin atau uzurin. Ini lafadz a'dzar adalah jamak daripada uzrin atau uzurin bidhammidz dzali. Uzurin jamaknya a'dzar dengan dhammah lil ittiba karena ikutin riwayat dari Nabi, atau wasukuniha sukun uzrun jamaknya a'dzarun sukun ya. Jadi boleh a'dzar jamak uzurin, boleh a'dzar jamak uzrin ya. Artinya yakni al asya'ul lati tarfa'u dzunubas sholati, beberapa perkara, beberapa sesuatu yang menghilangkan dosa sholat dengan sebab menundanya, dengan sebab membelakangkan sholat. Ini nggak dosa kalau ada uzur. Jadi beberapa perkara yang menghilangkan dosa sholat dengan sebab membelakangkannya an waktiha dari waktunya.
Isnani ada dua. Jadi kalau kita tunda sholat karena dua macam ini nggak dosa. Yang mana? Pertama, an-naumu, tidur. Jadi kalau orang sholatnya ketinggalan atau tertunda karena tidur, nggak dosa. Idza lam yata'adda bihi, tapi tidur yang nggak dosa nunda sholat apabila dia tidak sengaja dengannya, atau yata'adda, tidak melampaui batas tidurnya, ya, kelebihan tidurnya, seperti yatajawazul hadda bihi, yang tidak melampaui batas dengan tidurnya, ya. Falau tayaqqadha min naumihi, maka jikalau dia bangun dari tidurnya, waqad baqiya min waqtil fardhah, padahal masih ada waktu sholat fardu, tapi mala yasa'u illal wudu'a, yang tidak meluaskan waktu itu kecuali wudu. Dia bangun cukup wudu doang, nggak keburu sholat. Dia tidur umpama sebelum zuhur, bangun-bangun jam 3:17 menit, tinggal setengah detik bangun. Nah kalau umpama jam 3:17 kurang umpama 2 detik masih dalam ada zuhur, cukup nggak buat sholat? Nggak. Paling cukup untuk kita kumur, itu hanya cukup untuk wudu. Dia bangun hanya cukup waktu untuk wudu, ya. Atau ba'duhu, cukup untuk sebagian wudu, belum sampai habis, waktunya habis. Fala tajibu qada'uha fauran, maka tidak wajib qada' sembahyang itu dengan segera. Jadi kalau dia bangun, pas bangun masih ada waktu seukuran umpama 5 detik, hanya cukup buat sebagian wudu, nggak wajib dia qada' segera, karena meninggalkannya itu adalah uzur, nggak wajib segera. Satu, walau baqiya minal waqti ma yasa'ul wudu'a, kalau masih ada waktu yang mencukupi wudu, duna rakaatin, nggak cukup 1 rakaat, wudu doang, umpama waktunya tinggal 2 menit, cukup buat wudu doang, sembahyang cukup nggak? Nggak cukup, tidak 1 rakaat. Nah maka kalau terjadi kayak begitu adalah duna rakaatin, tidak cukup rakaat, ya. Walahu sholatun faitatun, dan baginya ada sholat yang keluputan, yang ketinggalan, hina idzin, ketika itu. Jadi cukup hanya untuk wudu, nggak cukup buat sholat, maka baginya ada sholat yang luput, yang ketinggalan, hina idzin, ketika itu. Wa qasadal ada'a al-haqiqiyah, dia ingin melakukan sebagai ada yang sebenarnya, lam yanaqid sholatuhu, tidak sah sholatnya. Jadi kalau luput waktunya, nggak cukup 1 rakaat, tapi dia niat adaan hakikian, usolli fardhu dzuhri 4 rakaatin adaan lillahi ta'ala, padahal nggak cukup, dia niat adaan, nggak sah sholatnya. Nih. Jadi kalau dia nggak cukup waktu sembahyang faitatah, sembahyang qada, tapi niatnya adaan hakikian, nggak sah. Tapi kalau adaan lughawiyan sah, karena yang namanya ada itu adalah bisa namanya qada, bisa mananya ada. Ada itu daina, saya tunaikan utang. Qada itu daina, saya laksanakan utang. Jadi antara ada dan qada sama. Nah kalau dia niat adaan maknanya qadaan, sah. Itu namanya lughawiyan, secara bahasa.
Tapi kalau niat adaan betul-betul menunaikan pada waktunya nggak sah, karena dia nggak cukup. Karena hanya cukup 1 rakaat itu nggak cukup. Ya niat cukup 1 rakaat, niat adaan yang hakikian nggak sah sholatnya. Tapi kalau niat adaan lugawiyan sah. Adaan sebagai bahasa, karena adaan bisa mananya qadaan. Qadaan bisa mananya adaan. Itu antara hakikian sama lugawiyan. Ya. Jadi adaan tambah qadaan boleh? Bukan. Jadi kalau dia sembahyang nggak cukup waktunya, umpama waktu zuhur tinggal 2 menit. Dia niat usolli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan hakikian nggak sah. Tapi hakikiannya nggak Enggak, niat di hati aja. Nah, kalau dia niat adaan lugawiyan sah. Karena maknanya ada itu qada. Disebut adaan maknanya qada sah. Itu bedanya antara adaan lugawiyan sama adaan hakikian. Kalau adaan hakikian kerjain sholat pada waktunya. Dari awal sampai akhir dalam waktu. Sedangkan dia yang cukup hanya 1 rakaat. Yang 2, 3, 4 di luar waktu itu qada. Nah makanya kalau dia ini cukup hanya 1 rakaat, dia niatnya adaan hakikian nggak sah. Kenapa? Karena itu adaan lugawiyan. Disebut ada tujuannya qada. Ini makanya di sini hakikian lam yanaqid tidak sah salatnya. 1. Walau syakka, dan jikalau dia ragu-ragu ba'da khurujihi, setelah keluarnya dia, hal fa'alaha au la, apakah dia sudah kerjakannya atau tidak, lazimahu qada'uha, melazimkan dia mengqada'kannya. Dia sembahyang, apa tadi adaan semua, apa adaan sebagian? Dia ragu. Nah kalau dia ragu, apa adaan semua apa sebagian, wajib dia qada. Dia ulang lagi sholatnya. Karena ragu dalam adaan atau qadaan. Ya. Wajib fa'alaha. Ya. Untuk mengulang kembali. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, lau baqiya minal waqti ma yasa'al wudu'a wa duna rak'atin walahu salatun fa'itatun, dan jikalau masih ada waktu salat, yaitu wudu dan salat kurang 1 rakaat, baginya adalah salat luput, salat qada. Ya qaddima tilkal fa'itatu alal hadirah, maka didahulukan salat qada atas yang hadir. Jadi kalau dia ini lihat waktu yang hadir panjang, duluin qadanya, baru sembahyang ada yang punya waktu. Ya. Walau syakka ba'da khurujihi, jikalau dia ragu setelah keluarnya, hal fa'alaha aula, apakah dia sudah melakukannya atau tidak, lazimahu qadauha, wajib dia kerjakannya. Kalau dia sudah sholat tadi semuanya ada apa sebagian ada, kalau ragu wajib dia ulang lagi, niatnya qadaan. Li'annal asla adamu fi'liha, karena asalnya belum dikerjain. Kalau ragu ambil asalnya mulai kerjain, wajib dia tunaikan sembahyang itu dengan qada. Kama lau syakka, bandingannya jikalau dia ragu dalam niat, walau ba'da khurujiha minas shalah, sekalipun setelah keluar dari salat, itu bi khilabis. Umpama kita habis salat ragu tadi niat apa enggak,
Nah, wajib kita ulang sholat kita, mesti niat. Karena niat sebagai pokok. Nggak ada niat, nggak ada sholat. Innamal a'mal binniyah. Hanyalah sahnya amal dengan niat. Kalau nggak ada niat nggak sah. Makanya dia ragu tadi niat apa nggak, wajib dia ulang. Dia niat. Itu bandingannya kayak begitu. Ya, sama juga tadi dia sholat ada apa qada, dia ragu, wajib dia ulangi qada. Ya. Ya. Mana tadi? Kama law syakkan niyah. Ya. Atau yang ketiga, ini contoh. Bikhilafi, berbeda. Kalau tadi ragu niat, beda dengan ini. Berbeda apa yang jikalau dia ragu sesudah keluarnya dari atas salat, alaihi, atasnya, apa yang dia ragu? Awal la, apa udah salat belum? Mana? Bi'an balago. Nah, dia lagi salat udah hampir balik. Nah, begitu dia sholat, dia ragu, apa saya sholat dalam keadaan udah balik, apa belum? Dia sholat, tadi saya sholat udah balik apa belum? Kalau udah balik berarti wajib. Nah, kalau belum balik berarti sunnah. Atau afaqo sadar, memang dia penyakit gila. Begitu sholat dia ragu, tadi saya udah baik belum, nanti gila saya. Ya, umpama afaqo, ya, awalan nahar, apakah saya ini tadi sudah balik permulaan siang, apa sudah sembuh dari penyakit saya gila awal siang, wasakka, dan dia ragu, hal hasola dzalika qabla tulu'is syamsi, apakah hasil sembuhnya baliknya setelah terbit matahari, fayajibu alaihi as-subhu, maka wajib atasnya subuh, au ba'dahu, atau sesudah terbit matahari dia sadar, maka fala yajibu, maka tidak wajib dia sembahyang subuh. Nah, begitu siang dia sembahyang, dia ingat tadi udah balik apa belum waktu gelincir matahari, dia ingat ya udah balik, berarti wajib zuhur, nggak wajib subuh. Tapi kalau dia ragu, tadi saya baliknya sebelum zuhur apa sesudah zuhur. Nah, kalau dia ragu sebelum zuhur berarti wajib subuh. Sesudah zuhur berarti hanya wajib zuhur, tidak wajib subuh. Nah, ini kalau dia ragu, tadi balik saya sebelum zuhur apa sesudah zuhur. Oh, sebelum zuhur, dari bangun tidur udah balik saya. Nah, wajib qada subuhnya. Kalau ingatnya pada saat sembahyang zuhur. Nah, kalau diingat bahwa setelah zuhur baliknya, ya yang wajib hanya qada zuhur, tidak wajib qada subuh. Fa innahu la yalzamu syai'un, maka tidak melazimkan dia sesuatu. Nah, kalau dia baliknya sebelum zuhur, nggak wajib subuh, nggak wajib apa-apa. Dia ingat tadi saya baliknya sebelum zuhur apa sudah zuhur. Kalau diingat sebelum zuhur berarti nggak wajib sholat subuh, hanya wajib sholat zuhur. Ya, wa yaqtadi syakhsu ma fatahu min muaqqatin wujuban, dan mengqadhakan seseorang ma fatahu, apa yang meluputkan dia daripada sholat yang diberi waktu, hal keadaan wajib pada fardu. Nah, jadi dia mesti kerjakan qada apa yang luput dari fardu. Nah, satu. Kalau sunnah bagaimana? Wa nadban fin nafli, dan sunnah dia qadakan sembahyang sunnah kalau luput. Dia ini
luput sembahyang qobliyah ba'diyah dhuhur, ya qadokkan, qadoknya sunnah. Ya. Hatta tadzakkarahu, sampai mata tadzakkarahu, dia lupa. Jadi kalau ada orang tidur, dia lupa sembahyang zuhur, begitu dia ingat kerjain zuhur. Dia tidur lupa sembahyang qabliyah ba'diyah zuhur, setelah dia bangun sunnah kerjain ba'diyah. Setelah sadar dia kerjakan. Jadi kalau ingat fardu wajib dikerjakan qada fardu, kalau ingat sunnah wajib dia kerjakan qada sunnah, kerjain qada sunnah. Jadi kalau sunnah hukumnya sunnah. Ya. Wa qaddira ala fa'lihi ta'jilan, dan ditakdirkan atas melakukannya itu ta'jilan, dengan segera. Jadi zakara wa qadara, dia ingat dan dia mampu ngerjain atas perbuatannya dengan segera, li bara'atil dhimmah. Jadi kalau dia ingat dan bisa ngerjain, mesti segera kerjain. Segeranya ini untuk melepaskan tanggung jawab. Karena kalau dia sudah kerjain apa yang dia lupa, begitu ingat lepas tanggung jawab. Nah kalau sunnah dia kerjain supaya lepas tanggung jawab. Kenapa? Karena hadis riwayat Bukhari Muslim, man nasiya an salatin man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Siapa yang ketiduran meninggalkan salat atau dia lupa salat, maka hendaklah dia salat begitu dia ingat. Falyusalliha, hendaklah dia salat idza dzakaraha, kalau ingat. Jadi ketiduran ingat enggak salat, wajib dia qada. Lupa ingat enggak salat, nah begitu dia ingat wajib dia kerjain. Jadi uzurnya tidur sama lupa. Ya. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rawahu Syaikhani, meriwayatkan dua Syekh Bukhari Muslim. Fa illam yatadzakkarhu, maka jika tidak dia mengingat, wa tadzakkarahu wa lam yaqdir ala fi'lihi, jikalau dia enggak ingat, dia lupa salat, ketiduran salat, enggak ingat-ingat, lepas, enggak dosa. Atau dia ingat tapi enggak bisa ngerjain, dia ingat udah sakit, enggak bisa bergerak, enggak bisa ngerjain. Nih. Nah, itu kalau dia ingat dan tidak mampu mengerjakannya, itu lam yaqdi, tidak dia qada, wa yaqdihi mata tadzakkaru, dia qadakan kapan dia ingat dan kapan dia bisa. Walau fi waqtil karaha, sekalipun di waktu yang makruh boleh dikerjain. Jadi dia lupa salat, ketiduran salat, dia enggak ingat-ingat, lepas, enggak tanggung jawab. Nah kalau dia ketiduran lupa salat, dia ingat dan bisa ngerjain, wajib dia ngerjain. Nah kalau dia lupa salat, ketiduran dari salat, dia ingat tapi udah nggak bisa ngerjain. Umpama kalau orang perempuan haid, ya udah nggak wajib dia kerjain. Nih, nah ini yang dikatakan 3 macam. Dia ketiduran dari salat, dia ingat dan bisa kerjain. Dia ketiduran dari salat, dia ingat dan nggak bisa ngerjain, nggak wajib dia qada. Nah, dia ketiduran atau lupa salat, dia ingat, nah wajib ngerjain kalau bisa. Nah, yang ketiga ini dia tinggal salat karena tidur atau karena nggak ingat, lupa, nggak ingat sampai mati. Nggak dosa. Karena nggak ingat, kecuali ingetin, lu nggak sholat tadi. Nah ini baru wajib. Tapi kalau nggak ingat sampai dia meninggal, nggak dosa. Karena ninggalin sholatnya karena lupa atau karena ketiduran yang dia nggak ingat sampai mati, itu nggak dosa. Ya, na'am. In tadzakkarahu waqtal khutbah. Nih, kita tadi lupa sembahyang subuh. Ingat-ingat lagi khutbah Jumat. Pas ya, tadi saya nggak subuh. Nah, bagaimana? Itu imtana alaihi. Tertegah, terlarang untuk ngerjain qada, fayu akhiruhu. Maka dia tunda qada subuhnya 5 ba'da shalah, setelah salat Jumat. Karena haram salat waktu khutbah.
Wa idza quri'al Qur'an fastami'u. Kalau dibacakan Quran, dengerin. Quri'al Quran itu khutbah. Makanya kalau orang yang udah di masjid, khatib berkhutbah, dia sholat itu haram. Kecuali dia baru datang. Kecuali dia baru datang. Ya. Dia baru datang. Khatib lagi khutbah. Sunnah sholat tahiyat masjid. Karena Nabi ada orang lagi khutbah, dia duduk, udah sholat belum? Belum, ayo sholat. Kalau baru datang boleh. Tapi kalau yang sudah di masjid, khatib khutbah, dia naik sholat, haram hukumnya. Nah ini pun qadha, ingatnya waktu khutbah, jangan dikerjain dulu. Imtana'a. Jadi ketika khatib khutbah kita ingat bulan sembahyang subuh. Nah, jangan qadha lagi khutbah. Nih, ini yang dikatakan kalau dia ingatnya ketika khatib khutbah, jangan dikerjain. Ya. Imtana'a, tertegah mengerjakannya. Fayu akhiruhu, menunda qadanya itu lima ba'da sholah, bagi yang sudah selesai sholat Jumat baru qadain. Ya. Wa in kanat al jum'atu tuqda zuhran, sekalipun Jumat bisa ditunaikan dhuhr, diqadhakan dhuhr. La Jumatan, bukan Jumat sekalipun. Jadi diqadhakan Jumat dengan dhuhr, maka kalau diqadha Jumat dengan dhuhr, itu sebelum sembahyang dhuhr qadha Jumat enggak boleh dia salat qadha yang lain. Ya. Wal mubadaratu ila qadha'in nafli, dan bersegera untuk mengqadhakan sembahyang sunnah, hukumnya sunnah. Kita tadi enggak sembahyang qabliyah subuh karena enggak keburu umpama. Habis subuh boleh kita qadha. Sigrahnya hukumnya sunnah. Wa kada ilal fardi. Begitu juga hingga fardu in fata bi udhrin, kalau umpama dia meninggalkan fardu karena udzur, wa illa wajabat. Kalau enggak ada udzur wajib sigrah. Kalau ada udzur sunnah sigrahnya. Kalau enggak ada udzur ninggalin salat wajib sigrah. Ya, illa in khafa fauta hadratin, kecuali dia khawatir akan luput sembahyang adanya, wa yabda'u biha, maka dia kerjakan ada. Jadi dia ini sengaja tadi enggak sembahyang subuh, padahal dia dengar azan subuh atau bangun azan subuh, dia enggak sembahyang. Nah, begitu lagi sembahyang dhuhr baru ingat dia mau kerjain, sigrah. Ini kalau bisa qadha dulu kerjain, wujuban. Ya, sigrah, ya wajib, sigrahnya wajib. Jadi kita enggak sembahyang subuh sengaja. Udah subuh kita tidur, terus sengaja namanya. Bangun-bangun mau dhuhr. Begitu masuk dhuhr, dia wajib sigrah qadhain subuh yang dia tinggal tanpa udzur. Itu wujub. Ini yang dikatakan bahwasanya in khafa faita hadratin fayabda'u biha. Kalau dia khawatir luput sembahyang adanya, dimulai dengan ada wujuban wajib. Kecuali dia takut qadha dhuhrnya jadi qadha, sigrahkan dhuhr baru sembahyang qadha. Tapi kalau enggak khawatir dhuhrnya menjadi qadha, dia wajib kerjakan qadha subuh. Ya, karena ditinggalkan dengan tidak ada udzur. Kalau enggak ada udzur, sigrahnya wajib. Ya. Fala yajuzu ay yasrifa zamanan fi ghairi qada'iha bitatawwu, maka tidak wajib memalingkan waktu pada yang bukan qadanya seperti sunnah, illa fima yattaru ilaihi kanaumin, kecuali kepada yang terpaksa dilakukan dengannya kayak tidur, au faitat au mu'nati man talzamuhu, meninggalkan salat karena nyari biaya buat keluarga kerja. Itu namanya apa? Uzurnya karena nyari biaya.
lam habis mu'natuhu. Jadi saya ulangi di sini, nggak boleh dia menunda, fala yajuzu, nggak boleh baginya memalingkan waktu di dalam yang tidak qadanya itu sunnah. Jadi kalau umpama qada itu sigrah wajib, nggak boleh kita palingin, mesti kerjain qada yang wajib sigrah itu. Illa kecuali boleh dipalingkan kalau terpaksa. Mana ketiduran, dia mau qadain sigrah, tidur, itu ketiduran berarti tidak. Kenapa? Karena darurat. Atau yang kedua, kerja untuk cari biaya keluarga hingga tertunda qada yang sigrah, itu enggak apa-apa. Tapi kalau yang bukan ketiduran, bukan cari biaya buat keluarga, maka tidak boleh menunda qada yang wajib sigrah. Apa qada wajib sigrah? Orang uzur dengan orang ninggalin sholat sengaja, itu wajib sigrah. Nih. Wallahu a'lam. Ya. Sampai summa lam, ya. Summa lam wallahu a'lam, panjang, ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah juga pada pagi hari ini soal didatangi oleh guru kita Habib Soleh Alhamdulillah, jauh dari Yaman, lagi berdakwah di Indonesia. Mungkin hari Selasa dia kembali lagi ke Yaman, ke Mustafa Karim Madrasah. Mudah-mudahan kita doakan guru kita juga Habib Soleh Alhamdulillah, Bapak nomor sehat walafiat, selamat kembali ke negeri Yaman di Mustafa Karim Madrasah. Dan belum tutup dengan